Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Selasa ya. Kita belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Kak Em untuk memimpin doanya. Kita berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita sebagai wasilah dipermudahkannya kita selama kegiatan belajar ya. Oke? Sebelum belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu nih. Hadir semua? Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Niko. Sama? Sama Julpan. Kemana Julpan? Niko kemana? Dua-duanya sakit? Ya, kita doakan ya sesama umat Islam, kita doakan Julpan dan Niko supaya sembuh biar bisa bersama-sama belajar lagi. Oke, sebelum belajar masa di dalam ruangan topinya dipakai? Tolong dilepas dulu ayo. Iya ya. Kalau di dalam ruangan topinya harus dilepas. Bajunya rapi nggak nih? Dasi ada? Rompi? Sepatu? Kaos kaki putih? Luar biasa lengkap ya. Oke anak-anak, kita belajar tentang akhlak ya. Bisa lihat ke papan tulis? Kalian ingat nggak waktu hari Selasa kemarin kita belajar apa? Sholat berjamaah. Berarti ingatan kalian masih normal ya. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar apa lebih kecil daripada sholat sendiri? Lebih besar, yaitu 27 derajat. Sholat berjamaah dilaksanakan di mana katanya? Di masjid boleh. Di mana lagi? Musola nggak apa-apa. Sama ayah ibu kalian di mana? Di rumah juga tidak apa-apa. Yang penting kalian sholat berjamaah harus mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam. Ya. Kemudian kalian bisa menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Awas nih, sering pembulian ya antara beda agama. Anak-anak Erlangga jangan ya. Kemudian kalian bisa menemukan hikmah dalam kehidupan sehari-hari dan meneladani Rasulullah berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Cung, di sini yang agamanya Islam. Oke, yang non Muslim, yang non Islam. Iya, siapa namanya? Alif Michael. Oke, Alif Michael. Oke. Jadi teman-teman, anak-anak Bapak yang sangat ganteng dan yang sangat cantik ya. Pada tujuan pembelajaran kita disuruh untuk berteman tanpa membedakan agamanya. Berteman selayaknya kalian berkawan, bersahabat ya, tanpa melihat agama. Jangan sampai agama menghalangi kalian berbuat baik. Misalnya Apip ya, suka membantu Rapi karena sesama agama Islam. Tapi Apip enggan membantu Alif Michael untuk bersama-sama. Itu tidak boleh ya. Nah, karena Indonesia ini memiliki banyak beragam macam agama. Apa aja agama yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pinter, Konghucu, Katolik, dan banyak lagi yang lain. Oke, sebelum memulai materi ya, kita
menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Ya, anak-anak berdiri. Dipimpin sama Apip Najib. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu belajar. Bapak ingin membagi kalian kelompok ya. Kelompok pertama, Bapak kasih nama kelompok Ali. Kelompok kedua, Bapak kasih nama kelompok Usman. Dan kelompok ketiga, Bapak kasih nama kelompok Umar. Silakan untuk kelompoknya kalian bisa duduk berbarengan sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Oke, kelompoknya udah rapi? Udah semua kelompoknya udah? Oke. Bapak akan membagikan buku modul pembelajaran ya, buku paket PAI. Ini untuk kelompoknya Raffi Albaris, kelompoknya Angela, dan ini untuk kelompoknya Aldi. Ya. Perhatikan ke papan tulis anak-anak. Di situ terdapat persaudaraan dalam Islam. Tahukah kalian persaudaraan dalam Islam itu apa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya? Oke. Anak-anak, Indonesia itu beragam adat dan kebudayaan tidak sih? Bahasanya ada berapa Indonesia? Banyak. Ada bahasa apa aja yang kalian ketahui? Jawa, Sunda, Dayak, Melayu, dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Agamanya juga tadi banyak kan? Agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ih, pinter-pinter ini. Nah, selama kalian lahir sampai detik ini di kelas 5, ada nggak yang berurusan masalah agama sampai menimbulkan peperangan? Ada nggak? Tidak ada kan? Misalnya umat Islam perang dengan umat Kristiani, ada nggak? Tidak ada. Umat Hindu perang dengan umat Kristiani, ada nggak? Itu semua kenapa coba? Karena Indonesia itu berkebinekaan, bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua, ya. Karena memiliki prinsip moderasi beragama, ya, bebas beragama, dilindungi oleh pemerintah sehingga fokus dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita hari ini membahas tentang persaudaraan dalam Islam dulu. Oke. Persaudaraan dalam Islam, ya, atau yang disebut dengan ukhuwah anak-anak. Ukhuwah itu adalah ikatan. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama Islam. Ya. Dimanapun berada, misalnya Apip ada di Jerman, ya, Alparis ada di Tokyo, Abel ada di Cina, ya, itu sama, semuanya saudara dalam beragama. Tidak ada yang membedakan. Tata cara beribadahnya juga sama, ya. Sholat fardu maghribnya ada berapa rakaat? 3. Di Indonesia 3, di Cina berapa? 3. Ya. Enggak mungkin di Indonesia sholat maghribnya 3 rakaat, di Jepangnya 10 rakaat. Ya. Tidak mungkin. Makanya kita harus sesama muslim saling tolong-menolong, mengingatkan. Tidak boleh bermusuhan. Lucu orang Islam sama orang Islam bermusuhan. Lucu tidak? Oke. Itu adalah ukhuwah Islami, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua ada ukhuwah apa baca? Watoniyah. Waton artinya tanah. Hubbul waton minal iman walatakum. Oke. Jadi yang namanya waton itu negara, kelahiran, tanah kelahir. Waton artinya tanah kelahiran, ya.
Ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan satu bangsa. Kalian tinggal di mana? Indonesia. Berarti satu bangsa Indonesia dengan budayanya yang banyak, bahasanya yang banyak, adat istiadatnya yang banyak, kearifan lokalnya yang banyak, tetapi kita bersaudara. Ya? Enggak boleh kalian mendiskriminasi, ya, kampung ke kampung yang lain. Setiap adat, setiap kampung adatnya berbeda-beda. Pernah nggak kalian melihat ada yang 7 bulan, ya? Kalau orang mau lahiran tuh ada acara 7 bulan, ya kan? Nah, kalian suka datang nunggu belut pecah kendi ya, Lip, ya? Ya pernah kan? Nunggu uang diambilin yang di bendera tuh, biarkan. Karena itu adalah kearifan lokal budaya di setiap masing-masing wilayah. Paham? Oke. Itu tadi penjelasan tentang apa? Ukhuwah watoniyah. Dan terakhir nih, yaitu apa? Baca. Ukhuwah insaniyah. Insan. Insan artinya apa? Manusia atau kemanusiaan. Yaitu ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia, ya. Allah menciptakan manusia, ya, tidak melihat seorang dari agamanya, dari sukunya, bangsa atau golongannya, ya. Suatu bangsa dengan kebinekaragaman, ya, budaya di Indonesia, maka ukhuwah insaniyah ini bisa menciptakan persaudaraan bagi warganya. Ya. Ini yang menimbulkan nanti sikap toleransi. Meskipun kita beda agama, tapi berhubung kita sama ciptaan Allah, kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling tolong menolong. Nah, paham? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Kita baca dulu ya, ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min zakari min dzakari wa unsa wa unsa wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban syu'uban wa qabaila wa qabaila lita'arafu lita'arafu inna akramakum inna akramakum indallah indallah atqakum asqakum innallaha innallaha alimun khabir. alimun khabir. Artinya, hai manusia, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, kenapa di Indonesia ada yang namanya moderasi beragama? Ya ini, ya, merujuk daripada surat Al-Hujurat ayat 13 supaya kalian saling mengenal apapun bangsa-bangsanya, apapun suku-sukunya, mau kulit putih, mau kulit hitam, ya, mau ganteng, mau cantik, ya, semuanya harus saling mengenal. Isi kandungan surat apa ini? Al-Hujurat ayat 13.
Bisa baca Al-Quran kan? Oke. Coba Bapak pengen kalian baca Al-Quran ya. Sesuai instruksi dari notak ini ya. Kalau misalkan Bapak itu sampai sini nih, sampai Haji Anas, berarti nanti kalian stopnya sampai sini ya, oke? Oke, baca dulu sama Bapak Ica. Ya ayuhan nas, Lanjut Abel. inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa Abid. wa ja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu. Misalnya Inna Akramakum indallah Aisyah. Aisyah. Hats. Oh. Kun. Lanjut. Ini. Oke. Alhamdulillah ya. Ternyata kelas 5 semuanya bisa baca Al-Quran ya. Ditingkatkan lagi bacanya ya. Kalian kalau sore madrasah enggak? Jong yang madrasah kalau sore. Yang kalau malam ngaji malam ya, Bapak usahakan, Bapak harapkan kalian semuanya ngaji karena kalian masih proses pendidikan harus dimatangkan. Malu nanti kalau nggak bisa ngaji. Siapa guru PAI-nya? SDN Airlangga, Pak Fajri. Siapa yang malu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau guru kelas ice breakingnya itu sangat menarik. Tapi guru agama jauh lebih menarik. Apa ice breakingnya? Salawatan dong. Jauh lebih menarik bukan? Iyalah. Pak Fajri ada kata-kata mutiara nih. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Perhatikan, anak-anak. Kata Rasulullah, malaikat itu bisa menghitung bintang yang ada di langit. Tetesan air hujan yang turun ke bumi. Malaikat bisa menghitung jumlah hewan yang ada di laut dan di daratan. Tapi nih anak-anak, malaikat tidak bisa menghitung pahala orang yang membaca sholawat. Berarti saking banyak ya kan? Nah, kita sholawatan dulu. Ikutin adanya Pak Fajri ya. Berbagi pahalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihat tulisannya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه
Sallu ala Nabi Muhammad. Adem nggak hatinya? Tentram nggak? Ya, berarti kalian fitrahnya masih suci. Ya. Merinding nggak? Iya, berarti kalian rindu sama Kanjeng Nabi. Rindu nggak? Rindu. Jangan rindu itu berat. Biar Papa Fajri aja. Oke. Kemudian materi berikutnya, ya. Bab berikutnya yaitu hikmah berteman tanpa membedakan agama. Coba ada yang mau maju untuk membacakan hikmah berteman tanpa membedakan agama? Siapa? Ya, Nova Ica Khairunisa, pinter, maju. Teman-teman perhatikan Nova Ica. Coba baca. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. 1. Menciptakan perdamaian. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Dicintai Allah. 4. Disukai banyak orang. 5. Menjadi pribadi rendah hati. Oke, bagus. Silakan duduk. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan. Ya. Dicintai Allah. Mau dicintai Allah? Disukai, disenangi banyak orang, mau? Watonia. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Oke, bagus. Silakan sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya. Tuh ada yang bertanya. Ada dulu. Bahasa saya Jawa, logat saya Jawa. Apakah boleh saya berbicara dengan guru menggunakan bahasa Jawa? Ya, silakan. Kelompok Ali, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Nova Ica? Sebaiknya kalau berbicara dengan guru memakai bahasa Indonesia karena kita sedang di lingkungan sekolah. Oke, bagus. Ya. Ada lagi yang mau bertanya selain Nova Ica, kelompok Umar? Cukup paham? Semuanya paham apa yang disampaikan oleh kelompoknya Apip? Paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Apip. Silakan duduk kembali. Oke, berikutnya presentasi dari kelompok Usman. Silakan, kelompok Usman maju. Bawa kursinya. Silakan. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama umat Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasakan persaudaraan. Ketika sama-sama memeluk agama Islam, tidak peduli dari suku, bangsa, atau benua, Islam menjadikannya bersaudara. Yang mau bertanya? Saya ingin Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Nah, Aisyah, silakan bertanya apa? Boleh enggak? Boleh nggak sesama umat Islam bermusuhan? Pertanyaannya, boleh tidak kalau misalkan sesama umat Islam bermusuhan? Boleh tidak, Ica, kalau misalkan sesama Islam bermusuhan? Tidak. Alasannya? Gak tahu apa. Kalau bermusuhan itu dosa nggak? Dosa. Nah, bermusuhan itu dosa, berarti dilarang oleh agama Islam. Karena Islam itu Darah. baik secara agama, secara tadi kelompoknya apa? Secara negara, ya. Sesama umat Islam, secara umat manusia. Ya. Berarti tidak boleh bermusuhan, ya.
Dan siapa lagi yang mau bertanya di kelompoknya ini? Cukup? Oke. Cukup baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk lagi. Oke, Bapak akan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kalian. Semua kelompok sudah maksimal, ya. Kegiatan presentasi ini Bapak nilai dari masing-masing kelompok nilainya 90 semua. Ya. Cuman ada kekurangan, ketika kalian presentasi, kalian harus bisa menguasai isi daripada materi tersebut. Ya. Misalnya tentang ukhuwah watoniyah, berupaya ketua kelompok dan anggotanya harus bisa menjawab dengan membaca bareng, menyimak bareng, sehingga bisa membuat kesimpulan. Jadi ketika ada yang bertanya, bisa menjawab. Dari mulai mempresentasikannya sudah bagus, menjelaskannya dengan gamblang, pertanyaannya semua bisa dijawab. Oke. Itu saja anak-anak ya pada materi persaudaraan Islam. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa memahami. Paham semua tentang alur pembelajaran ini? Tujuan pembelajarannya kalian siap untuk diamalkan keseharian kalian? Tidak boleh bermusuh? Sesama agam? Meskipun beda agam? Meskipun beda suku? Meskipun beda bahas? Semuanya bersaudara? Oke. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan tidak? Mau pulang tidak? Nah, mau. Katanya menyenangkan. Mau pulang tidak? Apa yang kalian dapat pada hari ini tentang pelajaran persaudaraan dalam Islam? Apa yang kalian dapat? Apa? Ya, pinter. Semakin kuat untuk berteman. Semakin kalian berbuat baik, ya. Semakin kalian rajin beribadah. Oke. Alhamdulillah itu saja kegiatan pembelajaran hari ini. Pertemuan yang akan datang ya Selasa depan kita akan belajar tentang indahnya bulan Ramadan ya. Karena sebentar lagi bulan puasa ya. Oke, alhamdulillah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ditutup oleh KM. Silakan. KM, ya. Sikap berdoa mulai. Sri. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin keluar ya. Silakan nanti kalian belajar lagi sama wali kelas. Assalamualaikum.